Banyak orang mengira resign adalah akhir dari penderitaan. Padahal seringkali, resign hanya mengubah bentuk penderitaan itu sendiri. Saat masih menjadi karyawan, hidup terasa dibatasi jam kerja, atasan, dan target. Tapi setelah resign dan membuka usaha, banyak orang baru sadar, tidak ada jam kerja, tidak ada cuti, dan tidak ada kepastian penghasilan. Dulu, kamu capek karena ditekan atasan. Sekarang, kamu capek karena ditekan tagihan. Tidak kerja sehari, berarti tidak ada pemasukan. Sakit pun tetap harus jalan. Dan perlahan, mimpi tentang kebebasan berubah menjadi rutinitas yang jauh lebih melelahkan. Masalahnya, banyak orang tidak benar-benar membangun usaha. Mereka hanya membangun cara baru untuk bertahan hidup. Usaha untuk hidup dan usaha untuk membangun brand adalah dua hal yang sangat berbeda. Usaha untuk hidup harus buka setiap hari. Keuntungan habis untuk biaya hidup. Tidak ada ruang untuk sistem, tidak ada ruang untuk berkembang. Sementara usaha yang dibangun sebagai brand punya tujuan jangka panjang. Keuntungan diputar. Sistem dibangun. Owner perlahan tidak harus selalu hadir. Usaha untuk hidup tidak salah. Yang berbahaya adalah ketika kamu tidak sadar bahwa kamu sedang terjebak di sana. Sebagian besar pengusaha memulai dari skala kecil. Dan pengusaha kecil bukan orang yang santai. Dia adalah orang paling sibuk di bisnisnya sendiri. Dia adalah admin, marketing, keuangan, operasional, bahkan kurir. Kalau dia berhenti, usaha ikut berhenti. Keputusan salah hari ini, dampaknya langsung terasa di rumah. Usaha kecil punya keuntungan besar, belajar cepat, dekat dengan pelanggan, dan penuh kontrol. Tapi juga punya risiko besar, owner terjebak operasional, burnout, dan pertumbuhan semu. Banyak usaha kecil tidak mati karena rugi, tapi karena ownernya kelelahan. Saat usaha naik ke skala menengah, masalah tidak berkurang. Masalahnya berubah bentuk. Sudah ada tim, sudah ada omset, tapi sistem belum matang. Di fase ini, manusia menjadi masalah utama. Konflik, loyalitas, budaya kerja, dan ekspektasi. Owner terjebak di tengah, terlalu besar untuk mengerjakan semuanya sendiri, terlalu kecil untuk punya manajemen profesional penuh. Banyak usaha menengah runtuh bukan karena pasar, tapi karena ownernya tidak mengubah cara berpikir. Usaha skala besar sering terlihat sebagai tujuan akhir. Padahal usaha besar adalah permainan sistem, bukan ego. Di sini, owner harus rela melepas kendali. Keputusan berbasis data, bukan perasaan. Bisnis menjadi aset, bukan sekadar pekerjaan. Tidak semua orang harus punya usaha besar. Dan tidak semua orang siap membayar harganya. Di sisi lain, banyak orang memandang rendah posisi karyawan. Padahal menjadi karyawan juga punya realita yang berbeda-beda. Di perusahaan kecil, karyawan belajar cepat. Terlibat banyak hal. Dekat dengan owner. Tapi sering tanpa kejelasan jenjang dan batas kerja. Perusahaan kecil adalah sekolah yang bagus. Tapi sekolah bukan tempat tinggal. Di perusahaan menengah, segalanya mulai serius. Ada SOP, target, KPI, dan peluang naik jabatan. Tapi juga ada politik dan tekanan. Di fase ini, yang naik bukan yang paling sibuk, tapi yang paling bernilai. Di perusahaan besar, sistem rapi dan stabil. Benefit jelas. Tapi banyak orang tenggelam tanpa disadari. Skill terlalu sempit. Sulit terlihat. Dan karir stagnan karena terlalu nyaman. Di perusahaan besar, kamu tidak kalah karena bodoh. Tapi karena tidak terlihat. Masalah terbesar bukan pengusaha atau karyawan. Masalahnya adalah kesalahan berpikir. Banyak orang percaya pengusaha pasti lebih kaya dari karyawan. Padahal penghasilan tidak ditentukan status, tapi oleh leverage, skill, dan posisi. Banyak juga yang percaya kerja keras pasti membawa sukses. Padahal kerja keras tanpa arah hanya membawa kelelahan. Kesalahan paling fatal adalah resign tanpa persiapan. Tanpa dana darurat, tanpa perhitungan biaya hidup, tanpa rencana cadangan. Resign karena lelah, bukan karena sial. Solusinya bukan sekadar memilih pengusaha atau karyawan, tapi memilih dengan sadar. Sebagai karyawan,
Penghasilan besar dibangun dengan langkah jelas, menguasai skill bernilai tinggi, memahami proses bisnis, membangun reputasi, dan menciptakan sumber penghasilan tambahan. Sebagai pengusaha, kesiapan jauh lebih berat. Harus siap menguasai banyak keahlian. Punya dana usaha dan biaya hidup. Tahu berapa lama bisa bertahan tanpa hasil. Dan tahu kemana usaha ini akan dibawa. Karena usaha kecil menuntutmu bisa segalanya. Dan tanpa tujuan yang jelas, kamu tidak membangun kebebasan. Kamu hanya mengganti jenis penjara. Jadi sebelum resign, sebelum membuka usaha, sebelum memilih jalan hidup, berhentilah sejenak. Bertanya pada diri sendiri, apakah kamu sudah membangun masa depan, atau hanya lari dari kelelahan hari ini? Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @praktiklapanganbisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @praktiklapanganbisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.